Baik ya, anak-anakku semuanya. Jadi materi hari ini adalah mengenai tujuan hidup manusia. Coba ada yang tahu tujuan manusia itu dihidupkan oleh Allah itu apa? Tujuannya sholat. Ya, satu sholat. Yang kedua, menjalankan perintah-perintahnya. Allahnya itu siapa? Ya. Ya. Jadi tujuan manusia diciptakan adalah untuk ibadah. Nah, itu. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuannya itu aja. Selain ibadah tidak ada. Allah itu menciptakan kalian. Semua manusia diciptakan itu adalah untuk ibadah. Nah, itu. Makanya setiap perilaku kita kalau bisa sebagai ibadah. Ibadah itu ada yang diartikan ibadah artian khusus ya, seperti perintah-perintah yang jelas dalam agama Islam. Seperti apa contohnya? Salat, terus puasa, itu ibadah yang khusus. Bayar zakat, menunaikan ibadah haji, sedekah. Nah, setiap kehidupan kita kalau bisa semuanya ibadah. Contohnya makan. Makan itu ibadah enggak? Ibadah. Karena makan itu diperintahkan. Wahai manusia, makanlah kalian dan minumlah kalian. Jadi makan dan minum itu adalah ibadah. Syaratnya apa? Syaratnya makanan dan minuman itu adalah halal dan thayyibah. Satu itu, makanan itu harus halal dan thayyibah. Tidak boleh kita makan yang haram. Contohnya apa? Makanan hasil curian itu tidak boleh. Terus, ya ada pertanyaan? Jual babi. Jadi kita punya contoh gini, kita nangkap babi, terus setelah itu kita jual, boleh nggak kira-kira? Kalau babi itu tidak untuk dimakan, boleh. Tapi kalau kita jual babi untuk dimakan, itu tidak boleh. Contohnya apa? Mungkin ada teknologi membaca ladang dengan babi, ya itu boleh. Kita cari babi yang banyak, ditangkap untuk baca ladang, itu boleh. Ya. Tapi kalau babi itu memang untuk konsumsi, ya haram hukumnya. Karena disebutkan di situ disebutkan hurrimat alaikumul maitata wadda walahmal khinzir. Dan diharamkan bagi kalian apa? Yaitu memakan bangkai. Bangkai tidak boleh dimakan. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga adalah daging babi. Tidak boleh haram. Ya. Kemudian binatang yang disembelih dalam rangka untuk persembahan. Contohnya, kamu menyembelih ayam gitu ya, dalam rangka untuk memberi sesaji, maka ayam itu tidak boleh dimakan, haram. Ya. Contohnya, kalian nemu ada di pohon gitu ya, di pohon. Di situ ada sesaji, ada ayam yang lagi dibuat sesaji, kemudian kalian makan ayam itu,
itu tidak boleh. Ya, karena makanan itu diperuntukkan untuk waktu disembelih itu dalam rangka untuk selain Allah. Tidak boleh. Jadi tidak boleh itu ya. Nah terus tadi yang babi tadi, pokoknya selama babi tadi bukan untuk dimakan itu boleh. Kalau saya tanya gini, ngasih makan babi boleh enggak? Boleh. Boleh. Ngasih makan babi boleh. Jadi tidak masalah ya. Kalian ngasih makan babi, memelihara babi boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah memakan dagingnya. Dah. Memelihara anjing boleh? Yang tidak boleh adalah memakan dagingnya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi makan, minum itu adalah perintah Allah. Wa kulu washrabu. Makanlah kamu dan minumlah. Yang pertama syaratnya apa? Makanan itu halal dan thayyibah. Halal itu artinya bukan haram. Bukan yang diharamkan seperti tadi babi, bangkai, darah dan hewan yang disembelih karena untuk sesajen. Kemudian thayyibah. Thayyibah itu bisa diartikan adalah cara mendapatkannya itu baik. Artinya bukan karena mencuri itu. Kemudian yang kedua, makanan itu memang masih baik, tidak menjijikan. Ya. Jadi walaupun halal, tapi kalau menjijikan itu tidak boleh dimakan. Ya, paham ya? Tadi ada yang dilarang adalah makan bangkai. Bangkai yang boleh dimakan adalah bangkai ikan sama bangkai belang. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hewan yang mati karena bukan disembelih karena Allah. Contohnya kita lagi jalan di hutan, lihat kambing 2 terkapar. Maka itu adalah bangkai. Tidak boleh dimakan. Walaupun sayang, walaupun baru saja meninggal, baru 2 detik meninggal, terus kamu sayang masih, tubuhnya masih hangat, dipotong kakinya, diambil dagingnya, tidak boleh. Yang jual orang Kristen, jadi gini, orang Kristen pun kalau menyembelih berdoa enggak? Saya tanya si itu Giting, orang Kristen itu kalau jual ayamnya dibacain doa. Nah, bagus. Karena memang bismillah itu adalah kalimat untuk menyebut Tuhan. Sehingga gini, ada yang berpendapat bahwa untuk agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani atau Kristen itu Tuhannya itu namanya sama. Di Yahudi Elohim, Allah, ya. Di Islam Allah, di Kristen Allah. Makanya ada yang mengatakan kalau ketiga agama itu boleh dimakan. 3 agama ya, atau disebut dengan agama samawi. Tapi kalau saya sendiri lebih amannya adalah kalau orang Islam dibacakan nama Allah atau lafaz Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi kalau pengen amannya ya orang Islam nyembelihnya adalah yang menyembelih adalah orang Islam. Gambarnya gitu. Tapi nyatanya si Ginting itu tadi bacanya Bismillah, ya sudah selesai, ya. Selesai. Oke. Kemudian bangkai ikan. Kenapa bangkai ikan kok boleh dimakan? Ya memang keterangannya boleh, dalilnya boleh. Lah terus gini, kalau kita berburu, contohnya berburu pakai jebakan gitu ya, mungkin pakai jebakan.
kemudian dia tertusuk mati, kita datang itu sudah mati, apakah boleh? Boleh. Kalau memang niatnya berburu boleh. Kita menembak kepala kambing hutan, maka boleh walaupun dia tidak disembelih. Tembak palanya hancur ya. Dengan syarat apa? Ketika dia berburu, dia berniat menggunakan perkataan atau niat bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi usahakan walaupun kalian makan itu dengan mengucapkan basmalah, supaya makan kalian dianggap atau dalam kategori ibadah. Mau pergi sekolah baca bismillah, mau makan baca bismillah, doanya lengkap, oh lebih bagus. Allahumma barik lana fima rozaqana wa qina adzabannar. Kemudian kalau doa minum itu apa? Ya, doa minum adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa, kalau minum itu jangan sekali tenggak habis. Kalau bisa dikasih tahap. Paling bagus adalah 3 tahap. Ya. Jangan langsung 1 botol habis tanpa bertahap. Jadi karena tujuan kita hidup adalah untuk ibadah, maka semuanya diniatkan karena Allah. Semua kegiatan, Pak, kalau main game terus supaya dapat pahala baca bismillah boleh. Bismillahnya dapat pahala. Diniati bismillahirrahmanirrahim. Nah terus kalau mencuri membaca bismillah, ya bismillahnya mungkin dapat pahala, tapi niat mencuri dan mencurinya adalah haram. Oke. Nah, kalau tadi tujuan hidup manusia adalah untuk ibadah lah. Terus manusia itu dalam hidup itu pengennya apa? Pengennya apa? Intinya hidup, bukan masuk surganya. Masuk surga ya. Waktu hidup pengennya apa? Ginting. Pengen kaya, oke. Pengen kaya. Terus pengen ketenangan. Kalau kaya tenang enggak? Kalau kaya uangnya banyak, anak buahnya banyak, enggak tenang. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan manusia hidup pengennya apa? Atau gini, tujuan hidup manusia di dunia ini pengennya apa? Ya benar. Tujuannya adalah pengen hidup bahagia. Ada yang tahu bagaimana cara hidup bahagia? Punya istri, punya anak. Punya apa lagi? Punya anak banyak. Apa lagi? Ya. Apa lagi kira-kira? Supaya kalian hidup bahagia, apa yang kalian dapatkan? Ginting lah. Ginting. Kamu hidup bahagia itu kalau seperti apa? Sehat. Alhamdulillah. Terus orang tua sehat selalu. Sehat. Yang kedua? Banyak duit. Terus? Ini satu pembantu dan cantik. Terus? Ilham. Kamu bahagia itu kalau seperti apa? Bahagia. Keluarga yang tenang. Keluarga tenang itu gimana maksudnya? Masalah saya cuma jarang. Masalah banyak tapi jarang. Maksudnya gimana? Kalau misalnya lagi berantem tuh lebih baik jangan sampai pakai emosi. Oh gitu. Ya. Terus? Apa lagi? Makanya itu masih
Ya, ada beberapa hal supaya kalian bisa hidup bahagia. Ya. Yang pertama, hidup bahagia itu bila kalian tidak banyak keinginan. Ya, betul, 100. Kalian bisa hidup bahagia, intinya adalah kalau kita bisa bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu bisa dibilang seperti terima padanya. Ya, betul, 100. Jadi, bersyukur itu adalah menerima apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, itu dengan ikhlas, itu namanya bersyukur. Punya istri 1 cantik harus bersyukur. Ya, orang yang memiliki banyak keinginan, kemudian dia tidak dapat, maka akhirnya dia tidak bisa bersyukur. Nah, ada sukses, ada bahagia. Kalian milihnya mana? Sukses atau bahagia? Bahagia. Bahagia dulu. Sukses dulu baru bahagia. Apa? Bahagia dulu baru sukses. Bahagia dulu. Ya. Kalian pernah dengar gini nak? Jangan lupa bahagia gitu. Dulu pernah ada tak? Viral kan? Jangan lupa bahagia. Jadi ada sukses, ada bahagia. Saya ulang lagi. Kalian pengennya sukses. Kalau pilihan. Pengennya sukses apa bahagia? Bahagia. Walaupun tidak sukses gitu. Ya. Nih, sukses dan bahagia itu lebih utama dulu mana? Bahagia. Ya, betul. Ternyata anak-anak sih luar biasa ya. Jadi untuk mencapai kesuksesan kita harus bahagia lebih dahulu. Ya. Sukses itu adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu namanya sukses. Bahagia adalah mensyukuri apa yang kita terima, miliki. Jadi bahagia dan sukses itu lebih mulia bahagia. Karena bahagia itu adalah mensyukuri apa yang kita dapat, mensyukuri. Sedangkan sukses adalah mencapai apa yang kita inginkan. Mensyukuri dengan mencapai bagusan mana? Mensyukuri. Makanya hidup ini pokoknya dimulai dari syukur itu aja. Syukur kita diciptakan menjadi manusia. Bayangkan kalau kita diciptakan sebagai hewan, saro gitu, ya. Katakanlah ginting diciptakan jadi kerbau contohnya. Makan sehari-hari cuman rumput, tidak punya tangan. Bayangkanlah makan pakai mulut, terus apa lagi? Tidak ada tangan. Dan kita diciptakan memang sebagai manusia ini luar biasa. Sudahlah paling ganteng, paling cantik, kemudian paling mulia. Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam sebagus-bagusnya bentuk. Jadi ya dimulai dari syukur itu, ya. Dari syukur. Karena kalau kita syukur, semuanya itu akan terasa indah, terasa nikmat. Tetapi kalau kita hidup ini syukur aja susah, ya, maka yang terjadi adalah kita tidak akan memperoleh kebahagiaan. Kemudian memang kalau kita mau syukur ya gampang banget. Kalau kita tidak syukur juga gampang juga. Contoh gini, kalian terlahir sebagai anaknya petani. Kalau pengen syukur gampang, alhamdulillah saya anaknya petani. Ya,
Syukur. Nah, kalian yang dalam keadaan muslim contohnya, bersyukur. Kalian tidak meminta Islam dari kandungan, tiba-tiba kalian dalam keadaan Islam. Itu harus bersyukur, ya. Lah terus itu keyakinan, Pak. Bagaimana keyakinan yang berubah-ubah? Makanya ada di situ namanya takdir, kehendak Allah, yaitu yang dinamakan dengan hidayah, yaitu petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk ibadah, sedangkan tujuan manusia hidup adalah ingin hidup dalam keadaan bahagia. Oke, tadi ya. Oke, itu aja. Berkenan mengenai tujuan hidup manusia dan tujuan manusia hidup. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan dengan segala hormat. Boleh pertanyaan mengenai yang saya sampaikan, atau materi lain, atau bab lain, kami persilahkan. Ya. Kalau saya ingin beli barang dengan beli yang haram, kita membeli barang dia, apakah itu haram? Nah, ya. Oke, itu pertanyaan bagus sekali dari siapa namanya? Sega. Pertanyaannya itu gini, kalau saya boleh ulang. Kita membeli barang dari orang lain, padahal barang itu haram. Apa hukumnya, Pak? Apakah haram, apakah boleh atau halal? Secara umum kita runtut itu adalah barang itu kita tahu enggak bahwa barang itu halal atau haram. Kalau kita tahu bahwa barang itu adalah haram, contohnya dia tahu bahwa si Repi tadi bilang Repi ya, si Repi punya barang itu adalah dengan cara haram gitu ya. Kemudian kita membelinya padahal kita tahu, maka itu perbuatan kita adalah perbuatan yang haram atau dosa. Tapi kalau kita tidak tahu, maka ya no problem. Makanya hukum itu dibolehkan dalam suatu keharaman ya, dibolehkan. Yang pertama adalah dalam keadaan tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, ya tidak apa-apa. Kemudian dalam keadaan lupa juga tidak apa-apa. Barang gadai boleh. Kita menggadaikan gitu, boleh. Tapi membeli barang gadai itu boleh ketika memang pada acara lelang. Ya. Jadi contohnya ada orang menggadaikan di Pegadaian, kemudian jatuh tempo tidak bisa bayar, kemudian di Pegadaian itu mengadakan pelelangan, kita membelinya, itu boleh. Ya, tidak apa-apa. Oke ya. Oke, itu aja materi kita hari ini. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian isi dalam komentar di dalam video ini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.